Mungkin di antara kalian tuh agak pusing sama berita yang dimana ada aja berita yang masuk gitu loh. Yang akhir-akhir ini juga sempat viral. Nah, yang dimana berita tentang undang-undang TNI yang kemarin itu sudah disahkan. Yang dimana banyak orang yang setuju dan ada yang juga tidak setuju. Tapi lebih banyak yang tidak setuju. Itu. Cuman katanya undang-undang Polri juga mau disahkan. Yaitu RUU Polri, rancangan undang-undang Polri. Gitu. Gini. Ada yang bilang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Rancangan undang-undang perampasan aset itu ditujukan untuk para koruptor yang sudah merugikan negara. Itu saja masih mikir-mikir DPR-nya untuk mengesahkan gitu loh. Kesannya DPR itu kayak ingin melindungi koruptor. Sebenarnya tidak ada yang dilindungi gitu loh. Koruptor nggak harus dilindungi gitu loh. Cuman dari pihak DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini, banyak yang jujur marah gitu loh. Apa ini kok lama banget nggak disasahin gitu loh. Karena aset-aset yang dimiliki sama koruptor ini benar-benar harus disita gitu loh. Sama kalau misalkan sama ini juga perampasan aset terus membayar denda gitu loh. Kalau tidak sanggup ya benar-benar semua hartanya yang sudah dia miliki itu benar-benar disita gitu loh. Disita. Dan jujur menurut gue setuju banget sih itu loh. Terus Pak Prabowo juga pernah bilang koruptor dihukum mati, dan itu gue jujur lebih setuju lagi gitu loh. Karena kalau misalkan dibawa ke Korea Utara dia udah bener-bener mati gitu loh. Koruptor di Indonesia itu nggak ada ampunnya gitu loh. Setelah itu kalau misalkan dibawa ke Arab Saudi ya benar-benar dipotong-potong koruptornya gitu. Paling apanya dipotong ke tangannya mungkin atau kakinya gitu. Itu. Cuman Indonesia ini kan ini ya, ada silanya, sila kedua itu kayak kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab ini untuk semua warga Indonesia, termasuk yang pejabatnya yang termasuk juga warga gitu loh. Itu warga Indonesia, cuman agak kebalik gitu loh. Kemanusiaan dan adil dan beradab ini malah condongnya ke koruptor gitu. Padahal tidak ada gitu loh, nggak ada gitu loh. Itu kemanusiaan yang adil nggak ada. Yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab ini ditujukan ke rakyat Indonesia, warga Indonesia gitu. Warga negara Indonesia. Jujur, ya akhir-akhir ini emang Indonesia ini lagi chaos-chaosnya gitu. Gue nggak ngerti gitu loh. Nggak hanya di negara Indonesia, di negara lain pun ada aja chaosnya. Entah demo inilah, demo itulah gitu. Ada aja demonya. Ada aja pemerintahannya gitu. Sempat aku lihat itu berita-beritanya. Itu. Tapi jujur untuk ngomongin soal koruptor ya, jujur lebih baik mati sih koruptor. Itu. Lebih baik mati daripada dia menjabat lagi gitu.
nggak etis, tidak etis seorang koruptor menjabat lagi gitu loh, dikasih jabatan lagi, nggak, tidak etis, tidak etis. Kalau kalau saya nih ya, kalau jadi pejabat ya, ya ceritanya saya jadi pejabat pejabat Konoha, terus saya korupsi. Kalau bersedia untuk mati, siap, saya mati udah. Itu saya udah nggak peduli sama siapa-siapa lagi. Harusnya gitu ya koruptor di Indonesia ya. Kalau udah siap mati gitu loh. Kalau kamu nggak ada yang ngebunuh, ya kamu bunuh diri aja, bundir, kamu bundir. Gitu. Itu kadang para koruptor nih jujur pengen gua ajak ini ya, berantem di ring tinju. Itu loh, kayak udah muak aja ngeliat mereka gitu loh. Kayak, apa sih kamu nih gitu loh, kamu nih siapa, kamu nih apa gitu loh. Jadi mempertanyakan mereka nih siapa gitu loh. Gitu. Terus apa lagi ya, tentang teknologi juga, teknologi yang dimana sekarang ini benar-benar lagi hype banget, AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana ChatGPT, ya dari pihak ChatGPT bikin ChatGPT versi terbaru yang dimana bisa mengubah foto menjadi gambar ilustrasi layaknya Studio Ghibli, animasi Studio Ghibli, atau animasi yang lain kayak The Simpsons atau Naruto misalkan, atau apalah, dari animator dan kreatornya ya, kreator aslinya dari Studio Ghibli itu marah dan nangis, sedih melihat kok bisa segampang itu orang-orang bikin karya gambar, ngubah fotonya jadi kayak animasi Studio Ghibli gitu, animasi Studio Simpson gitu kan, kayak Naruto, kayak Doraemon gitu. Terus ada salah satu konten kreator Indonesia yang ngebagiin tutorial gimana caranya bikin foto kamu ala-ala Studio Ghibli, animasi Studio Ghibli. Dan dia klarifikasi ya, setelah klarifikasi dia menghapus video tutorial tersebut di akun sosial medianya dia. Dan dia juga meminta maaf. Dan jujur itu adalah satu langkah untuk supaya tidak banyak orang sosokan pengen ikutan tren ini gitu loh. Ngubah foto jadi animasi, ngubah foto jadi inilah, jadi itulah gitu. Jujur kalau mau menggambar, sekarang zamannya digital, kamu bisa pakai aplikasi gambar di HP. Nggak perlu kamu beli yang lisensinya, kamu cukup download yang versi gratisnya. Itu jangan maksain kalau duit kamu belum cukup untuk membeli lisensi, pakai yang gratisnya dulu. Nggak masalah kalau kamu habis gambar ada iklan muncul, nggak masalah. Kamu bisa nonton iklannya, cuman satu iklan doang. Tidak seperti TV, tidak seperti YouTube sekarang. Biasanya ada 2 kali iklan keluar gitu kan. Gitu. Tuh. Setelah itu kamu bisa upload ke gambar kamu ke sosial media kamu. Gitu. Itu caranya supaya tidak masuk berita lagi nih. Ini kenapa sih orang-orang mentang-mentang AI? Aduh, ada ya beritanya sumpah. Itu kayak apa sih gitu kan. Tapi kadang jujur gue juga seniman gitu, gue artis gitu. Gue menghargai karya seni orang, para kreator asli gitu kan, para seniman. Itu mulai dari contoh yang kemarin Kedux ya, Ogoh Banjar, Tain Siat Denpasar, yang dimana beli Keduxnya meminta maaf kepada warga Bali kalau ekspektasi untuk
ogoh-ogohnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sebenarnya menurut gua gimana ya? Seorang seniman yang udah wow banget karyanya, wow banget gitu. Udah udah benar-benar emang seniman banget gitu. Beli kedux, dia meminta maaf. Suratnya ada di share sama akun dari pihak Banjar Tainsiatnya. Menurutku sih kayak kurang gimana aja ya, kurang etis aja gitu loh. Seorang seniman terkenal di Bali itu kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau nggak meminta maaf mungkin nggak enak dia beli kedoknya gitu loh. Nggak tahu lah isi hatinya gitu. Cuman komen-komennya ya, komentar para netizen untuk kritikan gogohnya. Apa nih? Apa nih? Untuk orang awam mungkin kayak gitu ya. Apa nih? Kok jelek? Untuk orang awam nggak tahu seni pasti ngehujat, ngehina karya orang gitu. Gue jujur gue pernah juga. Udah amat sih gue. Kritikan pedas kayak gitu tuh gue nggak masukin ke hati. Paling gue jadi masukan aja. Oh ya kalau emang jelek ya nggak apa-apa sih. Gue bisa belajar lagi. Atau gue bisa bikin karya yang lain lagi. Gitu loh. Itu atau gue belajar lagi, gue memperbagus lagi. Itu. Atau gue bikin karya yang lainnya. Itu bodo amat sih. Terus orang awam yang nggak tahu seni pasti ngehujat, pasti ngehina dan dan tidak mau tahu proses dari pembuatan sebuah karya seni itu. Karena sebuah karya seni maupun karya seni apapun gitu, lukisan, gambar digital, gambar manual, patung atau sepeda motor ya, sepeda motor yang custom misalkan ya. Itu dimulai dari sketch, desain yang dimana sketch desain sketchnya itu itulah sebagai untuk patokan desainnya, patokannya nanti motornya kayak bakal kayak gini, motor custom itu bakal di custom kayak gini, itu nanti ogoh-ogohnya kayak gini, nanti patungnya nanti kayak gini, nanti lukisannya kayak gini, itu benar-benar dari ide sang seniman, tuh bukan dari orang lain, bukan dari orang awam yang nggak tahu seni. Itu orang yang ngehujat, ngehina, itu mereka orang-orang yang benar-benar bukan orang orang sih, tapi lebih ke binatang kelakuannya. Tuh, kalau aku sih nggak peduli. Udah tidak peduli sama kritikan pedas yang ngehujat gitu. Karena udah terlatih untuk tidak pernah peduli. Biarkan orang mau menghujat silahkan, bodo amat. Lu mau kritik pedas silahkan, bodo amat. Karena gua bukan, contoh nih kalau gua jadi pejabat ya, gua bukan pejabat yang kalau misalkan dikritik pedas, dihujat, dihina, yang tiba-tiba marah langsung lu manggil backingannya buat cari itu siapa tuh yang ngehina saya tuh, ngekritik pedas saya tuh. Enggak, saya nggak gitu. Saya nggak gitu. Saya bakal cari itu orang sendiri. Sendiri. Karena saya orangnya independen, apa-apa sendiri. Gitu. Gitu, kalau saya jadi pejabat tuh kayak gitu. Dan saya nggak perlu yang namanya patwal, enggak. Saya nggak perlu mobil dinas, enggak. Nggak perlu. Kalau saya jadi pejabat, saya cukup beli mobil pickup aja. Saya cukup beli mobil pickup, saya modif. Udah gitu doang. Terus kalau mau bebas macet saya pakai motor. Ke kantor saya pakai motor. Kecuali kalau misalkan ada tugas keluar, misalkan keluar kantor masuk misalkan ya.
misalkan kemana, daerah mana misalkan. Baru saya pakai mobil dinas. Setelah itu saya balik ke kantor, balikin mobilnya, taruh di kantor, pulang pakai motor kembali. Gitu. Bukannya pulang-pulang bawa mobil dinas, enggak. Mobil kantor bawa pulang ngapain? Tuh, ya. Pesanku, jangan pernah ngehujat, jangan pernah menghina, kritik pedas boleh, tapi jangan terlalu menghina, jangan terlalu ngehujat. Tuh, karena isi hati orang, para kreator, seniman, atau siapapun, kita tidak tahu isi hatinya kayak gimana. Terus untuk koruptor, Anda mah siap-siap mati aja udah, nggak perlu lagi di penjara seumur hidup. Bilangnya sih penjara seumur hidup, tapi tahu-tahu kok tiba-tiba bebas gitu. Apa nih kok kelakuan kayak binatang gitu. Ada. Kalau udah siap mati, mati aja udah. Gitu. Kalau nggak mau dibunuh ya langsung aja bundir gitu. Bundir, lebih baik bundir ya. Itu koruptor bundir, mantap. Gue bisa ngebayangin sih kalau koruptor bundir gitu. Aduh. Ya, mungkin segitu aja. Makasih yang udah nonton. Kepanjangan videonya. Aku mau videonya pendek tapi kepanjangan. Nggak berasa aja kalau udah ngomong tuh. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.